Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita kembali untuk bisa hadir berkumpul di dalam majelis yang mulia ini. Tidak lain untuk mengkaji kitab Allah Al-Qur'an yang insyaallah senantiasa menambah keberkahan di dalam kehidupan kita. Insyaallah tahsinul Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran kita malam ini masih kita akan lanjutkan pada surah Al-Mujadilah sampai ayat yang ke-8 pertemuan yang lalu. Maka hari ini insyaallah ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, mari kita awali dengan membaca ta'awud dan basmalah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil ismi wal 'udwan. Bersama. Kita panjangkan dua alif atau 4 harokat. Ya, panjangkan dua alif atau 2 kali ayun ukurannya. Berikutnya huruf ya bertasydid maka ditekan membacanya. Setiap huruf yang bertasydid ditekan membacanya. Namun dalam menekan huruf ya, suara tidak boleh putus atau tertahan karena huruf ya ini huruf layyinah dan sifatnya rakhawah. Ya ini suara ya masih jalan, tidak boleh putus. Ya ayyuhal putus bunyi suara huruf ya ini tidak boleh karena sifatnya rakhawah, alirkan bunyi hurufnya. Ayyuhalladzina amanu. Di sini ada majaiz ya, majaiz munfasil, panjangkan 2 alif 4 harokat. Ada mad tabi'i bertemu hamzah di lain kalimat. Idza tanajaitum fala huruf ta diucapkan 2 kali ya. Ingat di sini huruf ta selain syiddah dia juga diikuti oleh sifat hamas ya. Jaroya nafasi, ada nafas yang mengalir. Namun ketika mengucapkan huruf ta yang hidup atau saat berharokat, itu hamasnya huruf ta tidak terlalu tampak ya. Jadi ucapkanlah ta dengan hamas tapi jangan terlalu kuat ketika berharokat. Jadi bukan tata. Nah, ini berlebihan. Kenapa ini masuk pada tingkatan atau darajatul huruf? Ketika huruf itu berharokat, maka sifat hamesnya di sini tidak terlalu kuat. Huruf ta hamesnya nampak itu ketika dia berharokat sukun ya, lebih nampak jelas maksudnya. Ta, ti, tu, bat. Nah, ketika disukun ini lebih nampak jelas. Namun ketika berharokat maka jangan berlebih angin yang keluar. Jadi fala tatana. Nah, biasa. Fala tatanajaw bil
huruf ta sukun maka ditekan membacanya dan nampak sifatnya hamas, ya, alirkan nafas di sini. Ya, sifatnya hamas, mengalir nafas, bukan mengalir bunyi desis, bukan bil ismi, bukan bukan desisan sebagaimana mengucapkan huruf sin. Maka if pertemukan ujung lidah dengan ujung gigi sari atas. Nah, ada nafas yang mengalir tipis di situ. Ismi. Sekali lagi tidak dengan bunyi desis. Bil ismi wal ud huruf dal sukun pantulkan ud ringan saja pantulannya, tepatnya qalqalah sughra di sini. Jangan ditutup dengan huruf hamzah, bukan huruf wa di sini kita panjangkan ketika waqaf. Udwan kita berhenti di situ. Maka di sini huruf wa boleh kita panjangkan 1 alif, 2 alif sampai 3 alif karena hukumnya mad arid lisukun kalau berhenti. Namun ketika kita melanjutkan ke ayat berikutnya maka panjangnya menjadi cukup 1 alif saja karena hukumnya mad tabi'i ketika lanjut dan mad arid lisukun ketika berhenti. Baik, saya lanjutkan. Bil ismi wal udwani wa ma'siyati rasuli wa tanajaw bil birri wat taqwa. Bersama. Bil ismi wal udwani wa ma'siyati rasuli wa bil birri wat taqwa wa huruf ain sukun sifatnya tawassut, ya, jarayanul juz'i wal shawt, alirkan sebagian suara dari huruf ain ketika sukun. Masih ada efek suara dari huruf ain yang masih mengalir, bukan tertutup atau putus, bukan wa ma'siyati. Wa ma'si. Berikutnya mengucapkan shad kasrah. Jadi huruf shad ini adalah huruf isti'la sifatnya dan juga itbaq, merupakan huruf yang tebal bunyinya. Jadi ketika fathah tebal. Demikian juga ketika berharokat kasrah. Jadi kalau membedakan ketika mengucapkan shad kasrah dan sin kasrah, bukan sekedar wa ma'siyati, bukan si tipis ringan, ya, sebagaimana huruf si, ya. Huruf shad lebih berat pengucapannya dan bunyi yang keluar ini menebal. Bukan wa ma'si tetapi wa ma'si, ya, tebalkan huruf shad kasrah. Wa ma'siyatir ditekan pada huruf ra yang bertasydid, nampak sifatnya takrir, ya, dan tafkhim. Irti'ad tarful lisan, ada getaran di ujung lidah. Ya, ada yang bergetar di ujung lidah dan getarannya tafkhim, tebal, bukan sekedar bergetar. Ma'siyatir rasul, nah, ini ringan getarannya. Wa ma'siyatir rasuli wa tanajaw bil birri. Nah, yang ini huruf ra-nya juga bertasydid namun harokatnya kasrah. Maka tetap takrir di sini irti'ad tarful lisan, ada getaran di ujung lidah namun getarannya tarqiq, ya, tipis. Maksudnya tipis bagaimana ringan getarannya. Bil birri, bukan ditebalkan birri. Nah, tidak menebal ketika ra ini berharokat kasrah. Bil birri wat taqwa, wat
menekan pada huruf ta tasydid nampak sifat syiddah, inhibas, jarayan shaut, tertahan bunyi hurufnya ketika kita mengucapkan huruf ta. Wattaqwa, wattaqwa, daqa. Qaf pantulkan ada qalqalah di situ. Pantulannya atau bunyi qalqalahnya tebal. Daqa, daqa, bukan ta ke, bukan ta ke, tetapi daqa. Wattaqwa. Wa di sini panjangnya cukup satu alif saja. Kalau kita waqaf di situ berhenti ya. Baik, saya lanjutkan. Wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Wattaqu sebagaimana sebelumnya ta tasydid syiddah. Wat ya, makhrajnya tertutup dengan sempurna sehingga bunyi huruf ta di situ tertahan. Wattaqullaha alladzi Allaha. Mohon perhatian ketika mengucapkan ha di sini ya, sampaikan pada makhrajnya aqsal halqi, suaranya gema. Jangan ngambang, bukan wattaqullaha alladzi. Ini kurang jelas makhrajnya, kurang turun atau kurang masuk pada makhraj ha, yaitu aqsal halqi, tenggorokan paling bawah. Ucapkan ha dengan gema. Wattaqullaha alladzi, panjangkan dua alif atau dua kali ayo. Ri ilaihi, hi huruf ha lagi. Ha hi, jelaskan pengucapannya. Ilaihi tuh huruf ha sukun nampak sifatnya hamas ya, jarayan nafasi, ada nafas yang mengalir. Tuh setelah itu juga rakhwah, maka hamas atau anginnya ini memanjang dia. Ilaihi tuhsyarun, ini yang bikin hamasnya atau nafasnya memanjang. Ini juga dipengaruhi oleh sifat rakhwah. Jarayan shaut mengalirnya bunyi huruf tuhsyarun. Sya intisyar, menyebar angin ya, intisyar riha fil fami, jangan sekedar tuhsaru, bukan berdesis tipis namun anginnya menyebar di dalam mulut kita. Tuhsyarun. Baik, saya lanjutkan ayat yang ke-10. Innaman najwa minasy syaitani liyahzunal amanu. Bersama nun tasydid gunnah musyaddadah, sempurnakan dengungnya. Tahan dulu, jangan keburu ya, sempurnakan bunyi dengungnya minimal 2 ketukan. Innaman naj jim sukun memiliki sifat qalqalah sama dengan dal sama dengan qaf ya. Naj pantulannya ringan, jangan naj, dan jangan diikuti dengan hamas yang berlebihan atau amin ya, karena sifatnya al-jahru ya, inhibasul jarayanun nafasi, tertahan aliran nafas ketika mengucapkan huruf jim, jadi tidak disertai dengan angin, bukan najwa, bukan naj ya, nafasnya tertahan ketika mengucapkan huruf jim. Najwa minasy, huruf shin bertasydid, nampak sifat tafasinya ya, tafasinya lebih tampak jelas ya, menyebar angin di dalam mulut kita. Minasyaitani liyahzu, ucapkan zai diawali dengan sifat shafir ya, iddatun fi shafil harfi, ada bunyi yang atau suara yang tipis, desis bunyinya tajam ya.
zu. Jangan sampai mengucapkan zai, hilang sifat shafirnya atau tidak ada desisnya. Bukan liyah yunan, tidak ada desisnya, ya. Liyahzunal ladzina amanu, panjangnya cukup satu alif. Saya ulang dari liyahzunal ladzina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa biiznillah. Bersama. Zunal ladzina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa biiznillah. Baik. Liyahzunal ladzina amanu wa laysa bidarri. Di sini wa kita panjangkan 3 alif, ya, 6 harokat atau 3 kali ayun. Ada mad lazim muthaqqal kalimi, ya, yaitu ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasydid, ya. Jadi wa panjangkan terlebih dahulu 3 kali ayun. War. Setelah itu ditekan pada huruf ra yang bertasydid. Jadi ra bertasydid di sini sempurnakan sifatnya takrir. Ya, ada getaran yang pertama. Yang kedua getarannya tebal. Bidarrihim syai'an illa dan sukun sifat rakhawah, alirkan suara hurufnya, jangan sampai putus atau tertutup makhrajnya. Bi'izni, bukan bi'idnillah, alirkan, ya. Kenapa bisa mengalir bunyi huruf dal? Lidha'fil i'timadi 'alal makhraj, karena tekanan hurufnya yang lemah. Dzari dzubal bi'iznillah. Nillah, lafaz Allah di sini bisa panjang 1, 2 sampai 3 alif. Baik, saya lanjutkan. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wa'ala diawali dengan huruf waw, iqbal syafatain, himpun bibir ke depan wa. Wa'a, berikutnya ain, menekan pada wasatul halqi, tenggorokan tengah, bukan wa'ala. Wa'a. Wa'alallahi falyatawakkal. Perhatikan ketika huruf kaf bertasydid, yang pertama ditekan membacanya, karena sifatnya syiddah inhibas saut, ya, tertahan suaranya, suara huruf kafnya, karena sifatnya syiddah, sempurna tekanan hurufnya. Falyatawakkal, wakka tertutup sejenak di situ, ya, sehingga bunyi suara kaf tertahan. Tawakkalil mu'minun, huruf hamzah demikian memiliki sifat syiddah, tertahan aliran suara. Jangan jangan lembek, ya, atau suaranya masih memanjang, bukan tetapi makhrajnya tertutup dengan sempurna. Mu'minun. Baik, lanjut ke ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu. Bersama. Ya
ayat yang sebelumnya tadi. Ya, kita upayakan panjang 2 alif atau 4 harokat. Ayyuhalladzina amanu idza huruf of sifatnya syiddah, sempurna tekanan hurufnya, jangan diiringi dengan nafas yang mengalir, bukan ki, ko, ki, tetapi o, ki. Idza qila lahum tafassa, huruf sin tasydid lebih kuat sifat hurufnya, yaitu hamas. Tafassa, angin mengalir serta diiringi dengan shafir. Jadi yang buat huruf sin ini bunyi desis itu adalah sifat shafirnya, assa. Nah ini assa. Tafassahu fil majalisi fafsahu, demikian dengan huruf fa yang bersukun, sifatnya juga hamas. Tampakkan nafas di situ, fafsahu. Ya, karena kita berhenti di hu, panjangnya cukup 1 alif saja. Fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu yarfa'illahu yafsahillahu lakum wa idza qila ada nun sukun bertemu dengan huruf shin, maka di sini ikhfa, samarkan ya. Menyamarkan yaitu ketika mengucapkan nun sukun kita persiapkan pada makhraj huruf shin. Dalam proses menyamarkan nun sukun dengan shin diiringi dengan bunyi dengung. Dengungnya ringan saja. Qila shuzu, shu mengucapkan shin dengan tafashi, menyebar angin. Sedangkan berikutnya zu mengucapkan huruf zai dengan sifat shafir dengan desisan shu zu. La shuzu syuzu, diulang 2 kali di situ. Syuzu, fal syuzu, yarfa'illah, ya el. Ra sukun sebelumnya ada baris fathah, maka ra-nya tebal bunyi getarannya. Bukan sekedar bergetar yer ya. Yarfa'illah, berhenti di situ. Saya lanjutkan yarfa'illah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, sukun bertemu kaf, ikhfa, tepatnya di sini ikhfa adna. Jadi bunyi dengungnya lebih dominan daripada bunyi samar-samarnya. Jadi langsung di situ ada bunyi ng, minkum walladhina
walladzina utul mengucapkan lam sukun jangan diseret atau dipantulkan, alirkan, sifatnya tawassut, bukan utul ilma, ini tidak boleh ya. Walladzina utul ilma darajat. Huruf jim di sini kita panjangkan, boleh 1, 2 sampai 3 ayun ya. Setelah itu ditutup dengan huruf ta, maka nampak sifat hamas yang menyertai huruf ta. Darajat. Ada nafas yang terlepas di situ. Baik. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu bima ain alirkan ta'maluna khabir. Huruf kha ada gesekan di tenggorokan sehingga ada bunyi dengkur ya. Kha sifatnya isti'la, bunyi suara yang keluar ini tebal. Kha ta'maluna khabir. Ditutup dengan huruf ra, maka ra-nya di sini sifatnya takrir dan tarqiq, bergetar dan getarannya ringan. Bukan khabir, bukan ditebalkan ya, karena sebelumnya ada ya sukun dan harokat kasrah. Jadi ringankan bunyi getaran pada huruf ra. Khabir. Baik, sekali lagi wallahu bima ta'maluna khabir. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, sampai sudah dengan ayat yang ke-11. Ini saatnya kita baca satu-satu dan kita koreksi apabila ada kekurangan.